Oke, kita lanjutkan materi syntax operator and function dari DEX. Kemarin kita sudah belajar pakai sintaks, kemudian apa saja operators yang bisa dipakai. Berikutnya fungsi-fungsi umum yang ada di DEX. Ada fungsi matematik, logical, text filter, date and time. Nah, hari ini kita ingin coba melihat contoh-contoh dari masing-masing fungsi ini ya. Tidak semua ya, beberapa contoh aja. Nah, contoh pertama ini tentang basic math and stats function. Ini ada contoh sum. Sum itu apa artinya? Sum itu mengevaluasi penjumlahan sebuah kolom. Jadi returnnya adalah sebuah penjumlahan dari kolom tentunya ya, kolom atau field. Average adalah rata-rata dari sebuah kolom. Max adalah rata-rata sebuah kolom atau membandingkan kedua expression terlebih mana yang paling tinggi. Min sama dengan max. Kalau divide artinya dibagi, melakukan pembagian, dan bisa jadi ada alternatif pembaginya 0, maka jawabannya adalah blank ya, blank. Jadi di sini default alternative result apabila denominatornya 0 atau 0, maka hasilnya blank. Bisa juga kita tambahkan di sini hasilnya sesuai keinginan kita, misalkan karena 0 misalkan disebutkan tidak ada penjualan atau nilai tertentu, misalkan itu bisa dengan function divide ini. Kita coba lihat langsung contohnya. Kita bisa akses ya ke sini, ke doc Microsoft DEX maupun ke DEX Guide. Saya sudah bukakan. Nah, ini di Microsoft. Ini ada filter. Kita mau cari apa? Sum dulu ya. Sum. Klik sum di sini. Kita klik. Nah, sum sintaksnya adalah kolom. Sum dalam kurung kolom. Kolomnya apa? Gitu ya. Jadi sum adalah adds all the numbers in a column. Tambahkan semua angka di dalam kolom. Itu adalah sum. Contohnya ya gini, sum untuk kolom AMT di tabel sales. Jadi contoh yang lain kita cek di Power BI. Di all measure nih pernah kita bikin, misalkan revenue adalah sum x, bukan sum x, jangan sum x. Total order misalkan, total order adalah penjumlahan angka-angka yang ada di dalam kolom order quantity di tabel sales, jumlahin semua gitu. Dia akan mengikuti filter konteks ya. Misalkan di sini ada filter konteksnya adalah gender, katakan customer nih ada gendernya nih, gendernya ada female, male, NA. Kemudian di sini kita masukkan jadi total order misalnya, total order. Jadi total order kan sum ya, sum semua nilai yang ada di kolom order quantity dia jumlah, kemudian di split oleh filter konteks, dalam ini konteksnya gender. Kalau female penjumlahan total ordernya adalah 41.000, kalau dia male maka 42.000. Bergantung dari filter konteksnya. Kalau kita sudah punya measure, ini tadi fungsi sum ya. Kita kembali ke sini. Ada average juga sama, dia lebih buat rata-rata, menghasilkan rata-rata aritmatik dalam sebuah kolom. Jangan kita bikin sini. Saya ingin lihat berapa sih average order itu. Kita tinggal bisa new measure dari sini atau klik di sini bisa.
Ini measure, kita tulis average order ya. Average order sama dengan average order ada di sales order quantity. Nah, tutup. Oke. Average order kita tarik ke sini. Nah, ini adalah rata-rata order untuk gender perempuan, gender laki 1,5 lebih banyak dibanding perempuan. Jadi fungsi average ini adalah membuat rata-rata dari sebuah kolom, nilai yang ada di sebuah kolom. Kemudian apa lagi? Kita bisa cek lagi di sini ada max min. Nah, max kita mencari nilai tertinggi dari sebuah kolom atau antara dua ekspresi skalar gitu. Dua ekspresi skalar. Dan kayak apa sih dua ekspresi skalar itu? Jadi dua ekspresi skalar atau ekspresi itu ya itu expression to measure. Kita coba di sini ya, max dulu, max order ada berapa untuk perempuan, untuk laki. Kita bikin measure max order sama dengan max order quantity ada di sini. Kita enter max order, kiring max order, hasilnya adalah 3, semua gender sama 3 gitu. Oke, kita cek kalau antara dua expression. Antara dua expression apa ya? Misalkan kita bikin max expression aja kita sebut expression 1, 2 ya. Jadi kita bisa cari mana yang lebih tinggi. Di sini mungkin ada return expressionnya return dan barang yang kembali dan barang yang di order total order mungkin. Mana yang paling tinggi, maxnya yang mana? Enter. Nanti kita bisa pakai ini card max expression 84.000 itu sebetulnya datang dari mana itu? Apakah dari return total atau total order? Kita bisa lihat di return total. Kita lihat di return total ya. Return total return total 1800 bukan 84. Kalau total order kita cek di sini. Nah, rupanya nih yang maxnya ini dibanding ini tinggian mana? Tinggian yang ini. Jadi mencari yang paling max, paling tinggi ya. Oke, jadi max itu bisa mengambil kolom, bisa mengambil ekspresi antar dua ekspresi ini. Mana yang max gitu ya, mana yang paling tinggi nilainya. Kalau min mencari nilai terkecil dari kolom atau dalam dua ekspresi.
Yang berikutnya adalah divide. Divide itu membagi, pembagian ya, melakukan pembagian dan mengembalikan hasil alternatif atau kosong jika dia divide by zero. Jika dia divide by zero, maka hasilnya adalah ada alternative result itu 0, itu secara default ya. Tapi kalau tidak ingin tertulis kosong, kita kasih di sini keterangan contoh supaya gampang ya. Contoh ada di sini divide, contohnya divide. Nah, ini divide. Pembilang dibagi penyebut. Denominator adalah penyebut, numerator adalah pembilang. Dan di sini ada hasil alternatif apa? Seandainya ini muncul, seandainya pembaginya 0, divide by 0. Defaultnya divide by 0 adalah blank, kosong. Coba dicontoh, example 5 bagi 2. Ini hasilnya adalah desimal kan? Return value a decimal number. 5 bagi 2. Kalau ini 5 dibagi 0. Nah, ini hasilnya adalah blank, kosong. The following example returns blank adalah 5,0. Jadi yang dia blank ini sebetulnya hasil dari alternative result ini, alternative result. Tapi alternative result bisa kita custom dengan seperti ini, kasih koma tambah sesuatu di sini. Bisa angka, bisa teks. Kalau pakai teks dia harus pakai tanda kutip dulu. 5,0, no sales misalkan. Itu no sales harus pakai tanda kutip ya. Gitu. Oke, sekarang dilanjut ke fungsi count. Count itu menghitung, tapi yang dihitung bukan baris melainkan sel. Melainkan sel di dalam kolom yang punya angka. Kadang-kadang kan dalam satu kolom itu ada juga sel yang tidak ada angkanya, kosong, blank ya. Nah, dia tidak akan hitung sel yang kosong. Dia hanya menghitung jumlah sel-sel yang ada angkanya. Nah, kalau count A, dia menghitung sel-sel yang tidak kosong dalam sebuah kolom, angka maupun non-angka. Menghitung jumlah sel-sel yang tidak kosong. Menghitung jumlah sel di dalam kolom yang mengandung angka. Kalau ini bisa angka, bisa non-angka. Tapi tetap sel-sel juga, tapi sel-selnya juga yang tidak kosong. Sesuai ada angka maupun ada teks di sana. Gitu. Itu count A ya. Ada lagi distinct count. Distinct count menghitung jumlah nilai distinct atau yang unik dalam sebuah kolom. Kayak apa sih ini? Maksudnya distinct count, menghitung yang unik, Kalau count row biasa ya, menghitung jumlah baris. Ayo kita cek kayak apa sih sebetulnya. Kita cek count dulu ya, count mungkin mudah ya, count untuk menghitung jumlah kolom non blank value. Tidak ada yang dia hitung, yang ada value-nya gitu, tapi dia number. Contohnya di ship date. Following example show how to count the number of values in the column ship date. Nah gitu. Kalau count A seperti apa? Count A function counts the number of cells in a column that are not empty. The values to be counted. Returnnya a whole number karena jumlah ya. Jadi dia menghitung sel-sel yang tidak kosong. Bisa dia karena bisa angka maupun bisa teks gitu.
Kemudian tadi sintaks berikutnya distinct count. Nah, distinct count. Distinct count. Distinct count column adalah menghitung jumlah value yang distinct, yang unik di sebuah kolom. Contoh nih, hitunglah jumlah value yang distinct pada kolom sales order number. Sales order number. Mana sales order number sih? Oke, cara mudahnya gini aja. Untuk distinct count ya, kita coba di sini. Di tabel saya ini ada yang namanya di tabel sales ada customer key. Berapa banyak customer saya di tabel penjualan ini? Kita harus pakai distinct count. Artinya distinct count dia hanya menghitung satu kali untuk setiap angka unik. Ini sekali dihitung, ini sekali. Begitu ini berulang 12570 misalkan gitu, maka dihitungnya satu tetap. Misalkan gini, kita cek ya, 11.000 nih, customer 11.000 itu belanja berapa kali? Nah, ini belanjanya 1, 2, 3, 4, 5, 7 kali, tapi distinctnya cuma sekali. Distinctnya yaitu 11.000. Ini kodenya 11.000. Nah, yang uniknya ada berapa gitu, customer key-nya. Jadi berapa jumlah customer dihitung dengan distinct count. Coba kita buat ya, distinct count. Measure distinct count customer adalah distinct count distinct count customer adalah distinct count. Kolom name-nya apa? Customer key. Tutup, enter. Nah, kita lihat di sini kita pakai card karena satu nilai ya, distinct count. Nah, ini distinct count, kita tarik ke sini. Ada 18.000 customer kita. Itu 18.000 distinct count. Coba ini saya pernah bikin juga nih. Sama. Kalau kita lihat dari first name juga bisa. Misalkan dari first name-nya ya, bukan dari customer key-nya. Apakah sama? Kita cek. Kadang-kadang kan first name sama ya. Nah, katakan nama Iwan ada beberapa banyak gitu ya. Padahal beda orangnya. Jadi lebih tepat menggunakan customer key ketimbang pakai dan first name. Di sini kan ada distinct. Kok salah ini? Ini malah 666. Ya, mungkin yang namanya first name saja sih yang diambil. Bisa jadi kita cek dengan variabel lain. Jangan first name, misalkan full name ada nggak ya? Nah, full name aja, full name. Kita ganti dengan full name. Nah,
Ya, full name sama dengan pakai key tadi. Oke, customer key sama dengan pakai full name. Cek ya. Tadi name kan. Oke, di tabel customer. Kalau kita lihat distinct count berdasarkan first name ada 666. Boleh jadi Shannon itu kan berulang kali banyak. Kayak gini contohnya. Katakan Aaron, nama Aaron itu banyak. Aaron banyak ya. Dipilih cuma satu Aaron gitu. Nah, kalau mau distinct selain menggunakan customer key, kita bisa menggunakan full name. Ada peluang dia distinct gitu. Artinya peluang nama Shannon Carson itu diulang 2 kali lebih kecil, tapi memang tidak terlalu akurat. Lebih akurat memang menggunakan customer key. Kita coba tadi menggunakan pendekatan full name ada di mana? Nah, full name bahkan pakai prefix nih. Prefix itu Mr. Mrs. gitu ya, supaya lebih identik, tidak sama gitu ya. Dan dengan menggunakan full name ternyata mencirikan sama persis dengan customer key. Distinct count gitu. Distinct count tadi ya. Oke, kita count row sekarang. Count rows itu menghitung jumlah baris di sebuah tabel spesifik atau tabel yang dihasilkan oleh sebuah ekspresi. Pernah kita bahas ini. Jadi contohnya kita ingin menghitung sini total return. Total return itu menghitung jumlah rows di dalam tabel return. Jadi ininya sintaksnya adalah table bukan kolom ya untuk count rows. Baris di dalam tabel. Tabelnya adalah tabel asli atau tabel hasil filter atau tabel ekspresi. Dihasilkan dari tabel ekspresi. Contoh gini. Kita buat baru nih. Saya mau melihat berdasarkan kategori produk. Nama kategori produk, ada aksesoris, ada bike, ada clothing, components. Saya gedein dulu deh. Grid, kemudian text size mungkin. Nah, saya mau hitung total return. Total return itu dihitung dari baris pada tabel return. Kalau kita filter pakai aksesoris, berapa banyak yang kembali. Kalau pakai bikes, berapa yang return. Kalau clothing, berapa. Jadi karena kita sudah buat total return, tinggal panggil total return. Nah, total return. Nah, lihat bahwa aksesoris paling banyak total return-nya. Jadi maksudnya ini adalah tabel yang dibentuk oleh filter aksesoris. Jumlah baris tabel tersebut ada 1000. Tapi tabel yang dibentuk karena filter bikes untuk tabel return akan hanya ada 427 baris. Nah, contoh gini gampangnya nih. Kita lari ke tabelnya langsung ya. Tabel return tuh ini. Nah, gini. Ketika kita memfilter produk key tertentu, katakan produk key hanya produk 214, 215, mungkin di sini boleh jadi ini jenis apa gitu ya, misalnya aksesoris atau apa. Maka tabel yang terbentuk adalah 188 row. Total return jadi 188. Tapi kalau produknya misalkan hanya ini, maka row yang terbentuk hanya 27 row. Total returnnya jadi 27 gitu. Jadi bergantung dari tabel yang terbentuk hasil filtrasi gitu.
Tadi ini kan filternya aksesoris, filternya baik, filternya clothing gitu ya. Jadi tabel returnnya ya beda-beda gitu ya, row-nya. Kita ingat di sini total return adalah menggunakan fungsi count rows, jumlah baris di dalam tabel return. Tabel returnnya tergantung dari konteks filter. Konteks filter di sini ada konteks filter kategori name yang terdiri dari aksesoris bikes clothing gitu. Oke, kita kembali ke PowerPoint. Udah sementara untuk contoh-contoh basic math and state function ini ya, sudah lihat bersama ya, semoga bisa dipahami. Silakan diulang-ulang videonya kalau memang belum paham, dan beri komentar kalau memang ada hal yang ingin ditanyakan. Sampai ketemu di video berikutnya.